Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, awal dari Injil hari ini sangat mencolok. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan besar, ditolak oleh para pejabat bait suci, dibunuh dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudari, tempatkanlah diri Anda pada posisi para murid. Apa reaksi Anda terhadap kata-kata Yesus ini? Saya berasumsi para murid terguncang oleh apa yang Yesus katakan. Namun mereka juga telah mendengar banyak protes dan ancaman terhadap Yesus. Mereka pasti tahu bahwa Yesus dalam bahaya. Saudara-saudari, apakah para murid menyadari bahwa mereka juga mungkin dalam bahaya? Bagaimanapun mereka adalah pengikut dan sahabat Yesus. Apakah beberapa dari para murid tergoda untuk kembali ke rumah mereka, untuk kembali menjalani kehidupan normal ke tempat yang aman? Pikiran-pikiran ini mungkin telah mengalir dalam pikiran para murid, namun mereka telah hidup bersama Yesus. Para murid adalah sahabat Yesus. Para murid mengasihi Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi apakah mereka juga takut akan diri mereka sendiri dan keluarga mereka? Saudara-saudari, Yesus memperingatkan para murid bahwa mengikuti Dia tidak akan mudah. Akan ada bahaya dan ancaman. Jika mereka memilih untuk mengikuti Dia setiap hari, mereka harus memikul salib mereka dan mengikuti jejaknya. Bayangkanlah betapa sedihnya mendengar Yesus mengucapkan kata-kata itu. Ketika para murid awalnya memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka antusias dan bersemangat untuk belajar. Mereka tidak menyadari bahwa mengikuti Dia bisa menjadi berbahaya. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga memberitahu para murid, jika mereka kehilangan nyawa karena Dia, mereka akan diselamatkan. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka mendapat banyak rahmat dengan mengikutinya. Namun Yesus juga ingin mereka mengetahui resikonya. Bagaimana tanggapan Anda jika seseorang dengan siapa kita pernah hidup, bepergian dan bersahabat, menyampaikan kepada kita bahwa dia akan ditolak, dibunuh dan kemudian dibangkitkan? Yesus membutuhkan murid-muridnya untuk menyadari bahwa bahaya dan kesulitan akan ada di masa depan mereka. Yesus tidak ingin para murid menganggap bahwa hidup sebagai murid-muridnya akan mudah, sederhana, atau mulia. Tetapi Yesus juga mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka mengikutinya, mereka akan memperoleh seluruh dunia. Yesus mengatakan kepada kita hal yang sama hari ini, sebagaimana Yesus katakan kepada murid-muridnya ribuan tahun yang lalu. Kita juga adalah murid-muridnya di dunia kita ini, dan bahayanya nyata. Jika kita berkomitmen dan mengikuti Yesus, terkadang ada tantangan yang kita hadapi. Akan ada banyak anugerah, tetapi juga akan ada banyak kesulitan. Anugerahnya adalah Yesus berjanji untuk selalu berada di sisi kita. Yesus akan berjalan bersama kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberi kita kedamaiannya.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.